Siang, Pak Proso, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, alhamdulillah sehat dan bahagia hari ini Pak Bambang. Bagaimana dengan kawan-kawan Pak Bambang? Alhamdulillah saya juga hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini Pak Proso bisa melakukan kegiatan sebagai coach kepada Pak Nasir dengan lancar dan baik. Amin Pak. Semoga nanti saya dapat melakukan coaching bersama Pak Nasir dengan baik Pak. Baik Pak Proso, untuk melakukan coaching sebagai awal, saya ingin bertanya kepada Pak Proso, apa yang ingin Pak Proso sampaikan tentang tujuan-tujuan coaching kepada Ustadz Nasir hari ini? Potensi yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian pendengaran aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ustadz Nasir nanti. Oke, bagus itu. Kemudian potensi yang ingin dikembangkan Pak Proso apa itu tentang coaching kepada Pak Nasir hari ini? Kalau potensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Baik, itu luar biasa. Kemudian selanjutnya kompetensi mana yang ingin Pak Proso kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin pada saat coaching nanti coachnya dapat menemukan menggali permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti Pak. Oke, luar biasa. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Proso terhadap proses coaching kali ini? Yang jelas indikatornya karena nantinya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak dengan baik dan dapat direalisasikan atau diimplementasikan secara nyata begitu Pak. Baik Pak Proso. Saya kira demikian dulu nih untuk kali ini. Observasinya silahkan nanti Pak Proso untuk coaching langsung kepada Ustadz Nasir, dan saya kira hari pagi ini masih ada waktu untuk melakukan coaching. Dan terima kasih Pak Proso. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu Pak Proso. Semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Nasir untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Roso? Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan ya untuk janji temu pada siang hari ini. Alhamdulillah saya juga kabar baik. Saya sempat waktu dengan Pak Nasir untuk berbincang atau coaching pada hari ini. Dengar-dengar ada yang mau Pak Nasir sampaikan atau diceritakan? Iya, saya ada beberapa hal yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini, di mana saya merasa tidak mendapatkan waktu. Tugas demi tugas, kerjaan demi kerjaan seolah menumpuk, sehingga saya sampai tidak menemukan waktu untuk pengayaan materi di kelas atau sekedar ngobrol berbincang dengan anak-anak kelas saya, karena saya juga bertugas sebagai wali kelas. Misalnya kepanitiaan kegiatan ini baru mau selesai, nanti sudah siap-siap kepanitiaan kegiatan lain. Jadi saya merasa pengen lepas dari kejenuhan ini. Itu yang membuat saya jenuh Pak. Oke Pak Nasir, kalau saya boleh garis bawahi kemasan dari Bapak berarti kurangnya waktu bersama peserta didik nih Pak, atau banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Betul Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Nasir dapatkan? Ya, solusi dari apa yang sedang saya rasakan, tantangan-tantangan yang sedang saya hadapi terselesaikan lah ya, secara pemikiran dan secara aksi nantinya. Baik Pak, kira-kira perubahan apa yang Pak Nasir inginkan atau dapatkan dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini Pak?
Jelas saya akan menyusun manajemen waktu yang lebih detail lagi. Kemudian yang kedua, menghubungi wakil kurikulum agar saya bisa lebih diringankan jam mengajarnya. Dan yang kedua, saya menghubungi kepala sekolah untuk agar lebih memetakan tugas-tugas luar untuk para guru, sehingga yang diberikan tidak orang-orang itu saja. Jadi intinya adanya manajemen waktu yang lebih tepat nih Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak Mas lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dari permasalahan tersebut Pak? Rencana saya ya Pak, kita nih Pak, saya lebih menyusun waktu-waktu saya untuk kegiatan di sekolah dan di luar sekolah saya, karena saya juga memiliki banyak kegiatan di luar sekolah. Kemudian saya lebih mengupgrade aplikasi-aplikasi IT yang akan saya gunakan di pembelajaran, karena aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu saya dalam pembelajaran dan juga pengoreksian, itu pastinya. Tanpa butuh waktu tenaga lama, tanpa perlu menanyakan siapa yang telat, siapa yang pertama, akan muncul. Saya akan pelajari. Kemudian yang kedua, saya akan berbincang empat mata dengan kepala sekolah saya agar tugas luar yang terkadang dibeban oleh beberapa guru senior saja itu bisa dibagi rata lah kepada rekan-rekan sejawat yang lain di lingkungan sekolah kami Pak. Baik, itu usaha yang sangat luar biasa Pak Nasir. Semoga usaha yang akan dilakukan Pak Nasir dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi perubahan yang nyata nih Pak. Kira-kira kegiatan itu akan kapan direalisasikannya Pak? Proses manajemen waktu saya perlu duduk dengan diri saya sendiri, me time. Tidak lupa kopi ada di samping saya Pak. Kemudian saya letakkan jadwal ngajar, kemudian kegiatan-kegiatan di rumah, dan memang ada parenting khusus, family time untuk anak-anak saya dan istri itu pasti. Nah, tiga itu memang akan saya atur sedemikian rupa. Ya, menunggu akhir pekan lah Pak. Kemudian untuk kepala sekolah saya harus melakukan janji temu dulu dengan beliau. Kapan beliau punya waktu luang untuk berbicara santai tapi serius dengan saya, karena ini juga merupakan usulan dari beberapa guru yang lain juga. Begitu Pak. Kemudian kalau masalah aplikasi ya saya konsultasi sama pakar-pakar IT yang di sekolah lah ya. Mereka bisa lebih paham, lebih langsung aplikatif dan konkret lah ya. Kalau kita kan masih meraba-raba. Baik Pak, dari percakapan kita atau coaching kita pada kesempatan kali ini, bagaimana perasaan Bapak setelah mengutarakan menyampaikan permasalahan dari Pak Nasir sendiri? Pastinya lebih plong dari sebelum prosesi coaching ya, karena itu saya telan sendiri, saya belum meluapkan kepada siapapun, ini baru kepada Pak Rosno saja selaku pengaj yang sudah tersohor namanya, sehingga saya merasa dimuliakan dengan kedatangan Pak Rosno. Baik Pak, mungkin hanya itu percakapan kita pada kesempatan kali ini. Semoga rencana-rencana Pak Nasir menghadapi permasalahan yang ada dapat berjalan lancar dan dapat terrealisasi dengan baik Pak. Siap. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan saya bahagia dapat melakukan percakapan atau coaching dengan Pak Nasir tadi. Oh, ini luar biasa. Pak Roso tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nasir. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca presentasi dengan Siapa? Pak Nasir. Yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita yang jelas Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat berjalan dengan lancar dan coach kami dapat menemukan permasalahan dan dapat menemukan solusinya juga. Oke, luar biasa Pak Roso. Nah, menurut saya tadi mengamati proses coachingnya tadi juga sudah berjalan dengan baik. Saya kira
prosesnya sudah mengikuti alur, yaitu alur Tirta, dan Pak Kroso sudah berusaha untuk dengan baik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nasir, dan Pak Kroso dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Percakapan yang tadi saya dengar antara Pak Kroso dan Pak Nasir pada prinsipnya sesuai dengan prinsip coaching. Iya Pak. Nah, pertanyaannya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa atau kompetensi apa lagi yang Pak Kroso inginkan, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru tadi dilakukan dengan Pak Nasir. Terima kasih Pak. Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu lebih memahami tentang alur Tirta sehingga nanti dalam melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi Pak. Luar biasa Pak Kroso. Baik Pak Kroso, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi nih Pak. Iya Pak. Demikian saya kira observasi hari ini Pak Kroso. Semoga pertemuan kita hari ini menambah manfaatan dan menambah ilmu kita terhadap kegiatan coaching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Pak Kroso. Iya selalu. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanasa, alhamdulillah kabar saya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kita kan pagi hari ini mau menyaksikan Pak Bambang melakukan coaching ya, Ya. dengan rekan sejawat Pak Aceh bernama Pak Kroso, betul? Kebetulan. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching itu, sebelum saya mengamati proses coaching tersebut, saya ingin melakukan pra-observasi sebelumnya. Berkenan sih Pak? Dengan sekali lulus. Baik Pak, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kami nilai saat prosesi coaching tersebut, yang dimana dalam penerapan coaching kita mengenal prinsip-prinsip kemitraan, terus mendengar aktif, dan mengembangkan atau memaksimalkan potensi ya, kemitraan, proses aktif, kemudian mengembangkan, memaksimalkan potensi. Itu. Dan tidak lupa saat proses coaching tadi harus mengikuti alur Tirta, di mana Pak Bambang di awal itu menentukan tujuan dari pertemuan Bapak dengan Pak Kroso nanti. Kemudian setelahnya Pak Bambang mengidentifikasi masalah apa yang akan diperbincangkan atau di-coachingkan nanti. Setelahnya Pak Bambang akan membantu coach Bapak untuk menentukan rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan terakhir Bapak meminta komitmen dari rekan Pak Kroso tadi bertanggung jawab bagaimana untuk mencapai keberhasilan. Gitu. Kira-kira Pak Bambang bersedia nggak melakukan coaching dengan standar rubrik penilaian tadi pagi hari ini? Insya Allah bersedia, bersedia karena di coaching hari ini saya ingin mengembangkan semacam potensi, yaitu potensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kroso, pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Bambang sudah kepengen membentuk potensi tadi ya, presence, memberikan pelontaran pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Kroso untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, pertanyaan saya, mana sih yang lebih spesifik di antara kompetensi yang tadi Pak Bambang sebutkan? Ya begini Us, kalau untuk kompetensi yang spesifik, saya ingin menggali kepada Pak Kroso yaitu mendengarkan yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan berbobot, serta mengembangkan potensi-potensi yang ada pada Pak Kroso. Oke, bagus sekali. Nah, terakhir saya, apa sih indikator keberhasilan Pak Bambang dalam menerapkan nanti coaching nanti? Saya ingin menemukan solusi-solusi atau penyelesaian masalah dari permasalahan yang Pak Kroso hadapi, dan bagaimana langkah-langkah Pak Kroso dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang beliau hadapi. Baik Pak Bambang, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami selaku observer. Sekian dulu dari saya, dan kami persilahkan Pak Bambang untuk melakukan coaching dengan rekan Pak Kroso, dan semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Terima kasih waktunya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roso. Gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik dan bahagia Pak Bambang. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Baik. Pak Roso, alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu dalam acara kegiatan pelatihan atau coaching dan coach. Saya sebagai coach ingin mendengar Pak Roso, apa permasalahan-permasalahan yang Pak Roso hadapi selama ini ketika menghadapi siswa, Pak? Begini Pak, untuk kali ini terkait dengan coaching hari ini, permasalahan saya bukan dengan siswa, melainkan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Oh begitu, dengan rekan sejawat. Ya, silakan Pak Roso. Sekiranya apa ini yang mau Bapak sampaikan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya mengamati rekan-rekan sejawat di sekolah kami itu masih dalam menyampaikan materinya itu masih berpusat kepada murid. Guru masih dominan untuk ceramah dan intinya pembelajaran itu kurang bervariatif Pak, tidak menggunakan media pembelajaran yang sudah ada atau sudah disediakan oleh pihak sekolah gitu. Gitu. Kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan dari Pak Roso ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat guru yang belum variatif begitu nggih? Ya betul Pak, rekan guru dalam penyampaiannya kurang bervariatif, medianya atau model pembelajarannya masih model ya bisa dibilang model lama begitu Pak. Begitu. Jadi menurut Pak Roso, kira-kira hari ini apa yang ingin Pak Roso sampaikan terkait dengan masalah-masalah tersebut, Pak Roso? Yang ingin didapatkan gitu dari solusi. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi atau perubahan di sekolah, khususnya sekolah kami dalam hal penyampaian materi agar tidak lagi monoton, harus bervariasi gitu Pak. Oke, jadi Pak Roso yang diharapkan adalah berubahnya ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Roso ingin lihat dan ingin didapatkan dari teman-teman sejawat Pak Roso di sekolah? Yang jelas yang saya ingin harapkan, yang pertama guru menggunakan model pembelajaran yang update gitu Pak. Juga memanfaatkan fasilitas pembelajaran atau media pembelajaran yang sudah disediakan oleh pihak sekolah atau sudah difasilitasi oleh pihak sekolah gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Roso, keinginan untuk mempersamakan teman-teman dalam kegiatan atau pemahaman dalam mengajar ya. Kemudian Pak Roso, dari yang Pak Roso sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan fasilitas atau metode model atau media bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal menurut Pak Roso. Jika dinilai dengan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira sekolah Pak Roso sekarang pada level berapa itu? Kira-kira kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, mungkin sekolah kami masih di level 6 gitu Pak. Karena mengingat tenaga pendidik di sekolah kami yang rata-rata sudah senior gitu Pak. Iya. Saya sudah memahami. Oke Pak Roso, kira-kira level yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik, bervariatif di sekolah Pak Roso berapa? Kalau saya inginkan dari coaching hari ini, mungkin untuk level kemajuannya sampai level 9 Pak. Karena mengingat kondisi atau perkembangan zaman yang menurut kita sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu Pak. Oh iya, bagus Pak. Oke, dari level 6 ke level 9 ya. 9 ya Pak Roso. Kira-kira apa usaha yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dari 6 ke 9 di sekolah? Yang pertama yang jelas saya akan berkonsultasi dengan pihak pimpinan selaku kepala sekolah yang jelas, kemudian bercerita akan mengadakan
mengadakan kegiatan workshop atau in-house training IHT di sekolah kami guna meningkatkan kemampuan penyampaian materi dalam proses pembelajaran di sekolah kami. Oke, itu ide yang sangat bagus dan luar biasa Pak Roso. Kegiatan workshop atau IHT, kira-kira Pak Roso memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa dan bagaimana Pak kira-kira? Yang jelas saya membutuhkan rekan guru yang lain, terutama guru-guru yang masih muda dan bertalenta di bidang IT. Kalau memungkinkan malah saya akan berkolaborasi dengan sekolah lain dengan guru di sekolah lain yang mempunyai keahlian IT yang mumpuni begitu Pak. Oke, berarti Pak Roso ingin melakukan workshop atau IHT dengan cara berkolaborasi nih Pak? Iya Pak. Dengan rekan-rekan kerja, kira-kira kapan mau direalisasikan ini Pak? Program yang sangat luar biasa ini. Insya Allah secepatnya Pak, kita akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan coba berkoordinasi dengan rekan sejawat lainnya juga yang mampu di bidang IT begitu Pak. Oke, bagus sekali Pak Roso. Kira-kira dari percakapan ini, apa yang Pak Roso dapatkan? Baik, alhamdulillah dari percakapan pada kesempatan kali ini saya dapat atau menemukan gambaran dari permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama di lingkungan pendidikan saya saat ini mengajar Pak. Baik, alhamdulillah Pak Roso sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Pak Roso setelah melakukan kegiatan IHT-nya. Mungkin percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini, Iya Pak. Semoga rencana dari Pak Roso dapat berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Mbak yang telah mendengarkan keluh kesah dari permasalahan yang sedang kami hadapi. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah kami untuk menjadi yang lebih baik dalam penyampaian materi, lagi tidak monoton dan berpusat kepada murid. Sama-sama Pak Roso, semangat. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung menghubungi saya saja, nggak apa-apa Pak. Lewat WA boleh, berkunjung ke sekolah juga boleh. Semoga kita yang bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu nih Pak Roso. Tetap semangat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang, bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang Mr. Nasir, alhamdulillah kabarnya setelah berbincang-bincang dengan Pak Roso, saya mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang beliau inginkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Memang ketika tadi pagi Pak Bambang melakukan tindakan coaching dengan Pak Roso, apa saja yang sudah diterapkan Pak Bambang kalau kita kaitkan dengan indikator keberhasilan yang waktu itu Pak Bambang ceritakan kepada saya saat pra-observasi? Oh ya, jadi di coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan yaitu alur Tirta. Menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut hemat saya juga proses coaching tadi yang saya saksikan sudah berjalan dengan cara baik ya, sudah mengikuti alur Tirta di mana memulai dengan menyepakati tujuan pembicaraan, kemudian mengidentifikasi fokus masalah di mana, kemudian menentukan rencana-rencana aksi, kemudian meminta sebuah komitmen. Pak Bambang juga sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Roso sehingga bisa menggali potensi Pak Roso untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada di SD-nya, yaitu di mana guru-guru masih berpusat pada guru ya, pembelajarannya berpusat pada guru dan metode pembelajaran yang masih monoton atau klasik, belum bervariatif. Dari saya sih sekedar ini Pak Bambang, sebagai guru TK pasti Pak Bambang bisa lebih mendetailkan di in-house
trainingnya nanti temanya apa, arahnya kemana, itu lebih bagus lagi Pak ya. Insya Allah sudah cukup bagus. Dan sebelum saya tutup pasca observasi ini, saya ingin bertanya, setelah melakukan coaching dengan Pak Roso pagi tadi, apa kompetensi yang akan dikembangkan lagi oleh Pak Bambang ke depannya? Begini, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi, lebih detail lagi alur data, sehingga nanti ketika melakukan closing saya berusaha untuk lebih baik lagi, lebih maksimal, karena dengan data ini kita benar-benar memahami apa yang jadi permasalahan voucher, kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roso, selamat datang di tempat kami. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, semangat melakukan coaching. Sampai belum sarapan loh saya Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal yang akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Apakah Pak Nasir bersedia? Sangat bersedia ya menjadi seorang coach dan berlatih mempraktikkan coaching. Baik, terima kasih atas kesediaan dari Pak Nasir dalam coaching kali ini. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke. Kita hari ini pada coaching hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yaitu Pak Nasir sendiri. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach siapa pada coaching nanti Pak. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Pak Nasir kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach nanti, sehingga saya tuh bisa menggali lebih dalam tentang kompetensi yang bersangkutan. Baik, luar biasa. Pertanyaan yang akan atau kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti Pak? Saya lebih ke kompetensi di mana saya menggali kompetensi coach atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu lebih ke situ saya. Oke, kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Nasir dalam proses coaching nanti dengan coachnya? Jelas ya, indikator yang ingin saya capai adalah, indikator keberhasilan saya adalah saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching nanti dengan Pak Bambang, yang dimana kita memperhatikan prinsip coaching ada kemitraan ya, kemudian kita juga tetap mengikuti alur Tirta dan sebagainya, sebagaimana standar pelaksanaan coaching yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Baik, semoga niat baik dari Pak Nasir dalam coaching nanti dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Sampai jumpa di pasca observasi nanti Pak. Cek. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ini berapa hari ini saya belum lihat Pak Bambang ya. Iya. Lagi sibuk apa Pak Bambang nih? Aduh, Jan, ini beberapa hari ini saya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk dan harus segera diselesaikan. Jadi saya mohon maaf Us, jangan kelihatan. Jadi saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas itu sesuai dengan waktu yang saya punya. Pagi ini kita sudah ada janji temu ya untuk coaching ya. Iya betul. Kemarin kita sudah janjian ya, hari kita ketemu di lab komputer kayak sama di 4 tentang kita akan praktek
pembahasan kita atau pembicaraan kita akan mengerucut kepada fokus apa saja nih sekiranya nanti di saat coaching? Ini saya hanya punya permasalahan tentang kehadiran anak-anak di pelajaran saya. Jadi pelajaran saya itu anak itu kebanyakan ada yang masuknya terlambat, kemudian ada yang harus ke kantor dulu. Itu bagaimana saya supaya anak itu hadirnya tetap tepat waktu sesuai dengan jam yang diberikan. Karena pelajaran saya itu kalau tertinggal pasti dia nggak akan paham dengan pelajaran informatika. Ya, saya apresiasi Pak Bambang ya sudah jujur. Ada anak-anak yang sengaja mungkin nggak masuk ya, atau mungkin terbiasa nggak masuk di pelajaran Pak Bambang. Padahal pelajaran Pak Bambang itu sekali nggak diikutin, karena langsung praktikum ya di laptop, pasti anak-anak tertinggal ya. Ya, Pak Bambang, kalau kita ngeliat guru-guru senior tuh gengsi kalau ngomong kayak gini loh. Tapi Pak Bambang hebat, sudah mengeluarkan undang-undangnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas lebih khusus ke hal tersebut ya. Oke, baik Pak Bambang. Sebelum kita mulai pembicaraan lebih sedikit serius tapi santai, tujuan coaching kita yang ingin kita raih apa pagi hari ini? saya ingin meningkatkan kemampuan presensi atau presentasi di depan umum. Untuk apa nantinya kemampuan presentasi itu? Saya ingin Tujuan akhirnya apa menurut saya? tujuan akhirnya kalau saya bisa presentasi dengan cara ini saya dapat membuat audien terkesan dan dengan presentasi yang saya lakukan. Tujuan akhir Bapak adalah bisa presentasi dengan mantap, terus juga presentasinya mungkin menarik ya bagi audien para peserta didik. Nah, kemudian indikator ketercapaian pembicaraan kita ini berhasil tidaknya apa saja Pak kiranya? Saya ingin indikatornya itu bahwa saya bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian membuat audien terkesan dengan presentasi saya, kemudian saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang terbaik dari audien. Ya, kita sebagai guru itu perlu feedback ya, baik dari rekan sejawat, manajemen ataupun peserta didik khususnya ya, karena dengan ketertarikan peserta didik terhadap apa yang kita paparkan itu akan memberikan spirit khusus bagi kita untuk terus mengajar dan memberikan manfaat bagi mereka. Oke Pak Bambang, kita mulai identifikasi sebenarnya masalah apa sih yang Pak Bambang hadapi sampai Pak Bambang itu kadang gugup saat presentasi atau mungkin kurang pede ya Pak saat presentasi? Kadang-kadang saya itu lupa kata-kata kunci dalam presentasi. Jadi ketika kita memberikan materi di depan siswa, presentasi yang bagaimana yang baik itu kadang-kadang saya lupa. Dan Terus pas lupa gimana? ya saya kadang-kadang paling kembali ke laptop, kata kuncinya apa yang harus saya sampaikan, dan saya kembali ke laptop dan kemudian menanyakan kepada siswa materi hari ini jangan lupa kata kuncinya sesuai dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Nah, saat Bapak menghadapi masalah itu, bagaimana sikap Bapak atau apa yang Bapak lakukan saat itu? Yang terkadang gugup, kadang lupa untuk mulai dari mana lagi melanjutkan penjelasan atau presentasi. Saya terkadang mempunyai rasa takut memberikan kesan positif kepada audien, membuat saya gugup, dan terkadang itu tekanan waktu dan materi membuat saya itu harus benar-benar presentasi sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Begitu ya, luar biasa ya. Memang kita sering merasakan kadang kita mengalami sebuah hambatan, kendala, dan kita itu posisi di mana kita agak kesulitan mencari solusi. Ya. Baik, ada hal lain yang ingin Pak Bambang tambahkan dalam informasi diskusi kita? Saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman itu dalam mengenai tantangan saya akan melakukan presentasi bagaimana
karena siswa itu benar-benar memahami apa yang saya sampaikan, dan siswa itu kadang-kadang saya presentasi tetapi mereka asik sendiri di depan layar, entah itu membuka game, kadang-kadang membuka materi yang tidak saya sampaikan tetapi mereka dengan asik. Nah, saya kadang-kadang menggunakan materi semacam kayak speaking lah untuk mengkonsentrasikan lagi kepada materi-materi yang sedang saya sampaikan. Ini berarti Pak Bambang sudah masuk rencana bagaimana aksi nyata nanti Pak Bambang untuk menghadapi kesulitan Pak Bambang nih. Kiranya apalagi yang Pak Bambang akan lakukan untuk mengatasi kegugupan atau gagal presentasi di pembelajaran TIK saat di Labcom? Atau mungkin Pak Bambang punya ide menggunakan aplikasi khusus, aplikasi yang terbaru, terupgrade di dunia pendidikan? Saya akan siapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback teman atau mentor, dalam hal ini teman sejawat senior saya misalkan, kemudian mentor-mentor yang ahli. Kemudian untuk materi presentasi itu selama ini saya sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya terkini ya, misalkan kayak Canva, kemudian misalkan PowerPoint misalkan. Dan Canva sekarang premium ya Pak, menggunakan email belajar ID ya? Betul, karena kebetulan seluruh siswa di SMA 4 itu menggunakan akun belajar ID, sehingga kampanye itu benar-benar premium. Baik. Apa yang Pak Bambang paparkan tadi itu menurut kami itu merupakan rencana aksi Pak Bambang yang terstruktur loh. Pak Bambang mengolah aplikasi yang terbarukan, Pak Bambang mempersiapkan materi, kemudian Pak Bambang mengkondisikan siswa tadi dengan apa? Mungkin dengan teknik stop, mungkin dengan memperbanyak ice breaking ya. Itu menurut kami sudah bagus. Nah, tindak lanjutnya setelah ini apa Pak Bambang? Dari Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang itu melihat tindak lanjut dari rencana-rencana yang Pak Bambang tadi paparkan? Saya akan mencari referensi materi, kemudian presentasi yang baik, selanjutnya mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih mempresentasikan materi-materi dengan aplikasi-aplikasi yang terkini, yang terbaru, kemudian dengan menggunakan sedikit alat bantu lain, misalkan pointer dan lain sebagainya. Oke, baik. Secara komitmen nih, tanggung jawab Pak Bambang ke depannya bagaimana? Komitmen Bapak atau tanggung jawab Bapak terhadap rencana-rencana aksi Bapak yang tadi sudah Bapak rencanakan atau Bapak susun atau Bapak programkan untuk pengembangan potensi Bapak dan pembelajaran mata yang Bapak ambil? Saya berkomitmen mempersiapkan tentunya mempersiapkan presentasi dengan baik, berlatih dengan baik di depan anak-anak, dan mencari feedback yang terkini dari teman-teman saya. Karena di zaman sekarang begini, bisa saja guru yang lebih senior mungkin lebih bagus, guru yang junior juga lebih menguasai materi-materi atau lebih menguasai aplikasi-aplikasi yang terkini. Kadang-kadang juga saya melihat meminta pendapat dari anak-anak aplikasi yang terkini. Bagus Pak komitmennya. Cuman pertanyaan saya Pak, siapa dan apa yang kira-kira bisa menjaga komitmen itu Pak? Saya akan meminta bantuan teman. Rekan sejawat ya. Rekan sejawat. Apakah yang serumpun dengan Bapak atau bisa jadi? Bisa yang serumpun dengan saya. Kebetulan di sini ada satu guru informatika juga yang lebih muda dari saya, jadi saya bisa meminta komitmen untuk menyampaikan materi-materi dengan baik dan benar. Oke. Nah, kayak bagaimana tindak lanjut Pak Bambang setelah kegiatan coaching pagi hari ini? Saya akan terus berlatih, berlatih presentasi dan mencari feedback dengan teman-teman yang mentor, baik MGP di sekolah maupun MGP di kabupaten dan MGP di provinsi. Dengan seperti itu saya yakin apa yang saya presentasikan nanti bisa tersampaikan kepada anak, terutama materi-materi yang sedikit membutuhkan video-video visual yang sangat bagus. Baik, luar biasa Pak Bambang tadi sudah mengeluarkan undang-undang dan juga sekaligus ya
langkah-langkah mengatasi, menghadapi, dan mencari solusi dari setiap kesulitan yang sedang Bapak hadapi. Saya apresiasi yang luar biasa buat Pak Bambang, dan semoga apa yang telah kita rencanakan, Pak Bambang tetap berkomitmen menjalankannya dan menghasilkan efek positif bagi pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih juga Us atas waktunya saya berbagi pengalaman saya atau keluh kesah saya tentang pembelajaran informatika. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roso. Baik, tadi dengan sebagai coach sudah melakukan coaching dengan Pak Bambang. Ya, Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. monggo Pak. Pasca ekspresinya. Ya, Pak Nasir bersedia nih? ya, monggo. Baik, yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Nasir? Jadi saat melakukan proses coaching dengan Pak Bambang tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching di mana ada kemitraan, mendengarkan secara aktif, kemudian menggali potensi atau mengembangkan potensi, dan juga saya mengikuti alur tirta di mana kita menentukan tujuan pembicaraan atau coaching, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita merancang rencana-rencana aksi nyata coach, kemudian masuk ke sesi tanggung jawab. Saya bertanya kepada Pak Bambang bagaimana komitmen kedepannya dengan rencana-rencana Pak Bambang yang sudah disusun. Baik, Pak Nasir, menurut saya sebagai observer setelah mengamati proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Juga prosesnya juga sesuai dengan kita, terusnya juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bambang sehingga Pak Bambang dapat menemukan solusi dari permasalahannya daripada Pak Bambang. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Pak Nasir inginkan atau ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan bersama Pak Bambang? Saya ingin meningkatkan kompetensi present, kehadiran penuh, di mana tadi saya merasa di obrolan awal kayak saya nggak hadir gitu ya. Saya dengar cuma kayaknya nggak hadir, makanya saya stop ya dengan teknik stop. Kemudian saya alihkan beberapa pembicaraan yang menenangkan, kemudian kita lanjut lagi pembicaraan coaching kita untuk lebih fokus dan serius. Itu yang ingin saya tingkatkan, itu presensi atau kehadiran penuh saya sebagai coach. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi hari ini, semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak atas